Pihak kepolisian dibantu Brimopolda Papua Barat menghalau puluhan orang yang hendak melakukan aksi Long March ke kantor DPR Provinsi Papua Barat. Jenazah salah satu dari 17 korban terbakar Double O atas nama Ridwan Peter Dodo tiba di rumah duka. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pihak kepolisian yang dibantu Brimopolda Papua Barat pagi tadi menghalau puluhan orang yang hendak melakukan aksi Long March ke kantor DPR Provinsi Papua Barat. Puluhan orang tergabung dalam solidaritas mahasiswa pemuda dan rakyat Papua yang hendak melakukan aksi Long March ke kantor DPR Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan pemekaran daerah otonom baru sempat ricuh dengan pihak kepolisian yang sedang melakukan pengamanan. Aksi saling dorong terjadi ketika puluhan orang tersebut hendak memblokade jalan di depan Polsek Amban dengan menggunakan seutas tali. Selain itu, mereka juga hendak menerobos barisan aparat keamanan. Melihat hal itu, pihak kepolisian yang dibantu oleh Brimopolda Papua Barat yang menggunakan tameng dan senjata gas air mata langsung bertindak cepat dengan menghalau para pendemo untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tidak dapat izin untuk melakukan aksi Long March, akhirnya para pendemo hanya bisa melakukan orasi di depan Polsek Amban. Dalam orasinya, mereka menolak pemekaran daerah otonom baru di wilayah Papua dan Papua Barat. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Polda Papua Barat bersama Polres Sorong Kota tengah mengejar 12 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, diantaranya 2 kasus pembunuhan saat bentrok dan 10 orang otak pembakaran Double O Sorong. Polda Papua Barat kembali merilis 12 orang DPO dalam kasus pembunuhan dan pembakaran Double O Sorong yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2022 lalu, yang menyebabkan 18 orang meninggal dan 1 orang tewas akibat bentrok tersebut. Sementara 17 korban tewas akibat terbakar di lantai 2 Double O. Dirkrimum-Polda Papua Barat Kombes Pol Novia Jaya mengatakan 10 orang yang masuk dalam DPO pembakaran Double O inisial NB alias T, HR, W, SB, N, E, YR, I, B, M. Sementara DPO kasus pembunuhan 2 orang inisial G dan H. Polisi saat ini sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 87 saksi dalam peristiwa tersebut, termasuk semua keluarga korban yang meninggal. Dirkrimum berharap kepada warga yang mengetahui keberadaan DPO segera melapor ke pihak kepolisian. Dalam waktu dekat, polisi akan merilis DPO tersebut dan akan disebarkan di tempat keramaian. Dari ke-10 orang yang masuk dalam DPO itu, mereka punya peran yang sama, merusak dan ikut membakar diskotik Double O yang menewaskan 17 orang korban terbakar. Ya, dalam waktu dekat ini saya akan rilis ya, secara resmi DPO tersebut. Dan kita akan sebarkan di tempat-tempat keramaian. Tolong di media, bantu juga kami ya, untuk menangkap, memberitahukan bagaimana keadaan di Malaysia. DPO sekarang ada 10. Kemarin kita ada 7, ya, kita tambahkan 3 lagi DPO. Tapi mohon doa, ya kan, kami sudah bisa ada satu tempat yang kita curigai tempatnya. Ya, kita berharap ini ya pihak-pihak keluarga yang bersangkutan mau kooperatif kepada kita. Polisi berharap kepada pihak keluarga pelaku mau kooperatif untuk menyerahkan para pelaku, karena pihak kepolisian sudah mengetahui lokasi tempat pelaku berada. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, jenazah salah satu dari 17 korban terbakar Double O Sorong atas nama Rituan Peter Doodo tiba di rumah duka di Jalan Basuki Rahmat, kilometer 8 Kota Sorong setelah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Mabes Polri dan Polda Papua Barat. Setelah 8 hari keluarga korban menunggu identitas 17 jenazah kebakaran Double O akhirnya terjawab sudah. Rabu 2 Februari 2022, tim DVI Mabes Polri dan Dokes Polda Papua Barat berhasil mengidentifikasi 5 jenazah, salah satunya Rituan Peter Dodo. Satu dari 17 korban kebakaran Double O diidentifikasi. Pihak keluarga dan kerabat terlihat berdatangan ke kamar jenazah RSUD Selebe Solu, Kota Sorong. Usai proses penyerahan jenazah dari pihak tim DVI Dokes Polda Papua Barat kepada keluarga korban, jenazah Rituan langsung dibawa ke rumah duka. Isak tangis pecah saat jenazah Rituan Dodo tiba di rumah duka. Istri dan kedua anak laki-laki dan perempuan yang masih bersekolah di SD maupun SMP tak menyangka ayah mereka meninggal dengan kondisi tragis. Keberadaan Rituan pada saat kejadian itu terjadi bentrok antar kelompok hingga pembakaran Double O. Korban sedang bekerja mengantarkan suplai minuman. Mewakili keluarga, Eda Dodo berharap polisi bisa mengungkap para pelaku yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan orang yang tidak berdosa meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Keluarga meminta agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. Ya, pegang satu orang saja. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan kami, sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Kematian sesuatu yang wajar, tapi yang ini memang sesuatu yang tidak wajar dan sangat menyakiti kami. Itu sedih yang memang luar biasa sekali. Akibat dari perlakuan-perlakuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kami berharap kepada pihak kepolisian untuk bisa mengusut tuntas kasus ini. Kasihani kami untuk kami bisa mendapatkan keadilan dari mereka-mereka yang tidak berdosa. Kami tahu mereka sementara mencari nafkah, sehingga kasus ini dapat terselesaikan dengan baik dan para pelaku itu diberikan hukuman seberat-beratnya. Rituan Peter Dodo dikenal keluarga dan kerabat kerja sebagai orang yang baik, suka bekerja keras, dan almarhum aktif sebagai majelis di Jemaat Betania Sorong selama 11 tahun. Direncanakan korban akan dimakamkan pada Kamis 3 Februari di Kota Sorong. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Polda Papua Barat kembali melaksanakan sweeping masker bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalan utama dalam Kota Manokwari seiring meningkatnya jumlah COVID-19. Di awal bulan Februari, kasus COVID-19 di Kabupaten Manokwari kembali mengalami peningkatan. Sesuai data Satgas COVID-19, Kabupaten Manokwari pertanggal 1 Februari sebanyak 18 kasus. Meningkatnya angka COVID-19 di Manokwari membuat Polda Papua Barat kembali melakukan sweeping masker bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalan utama seperti yang berlangsung Kamis pagi di perempatan lampu merah Haji Bau. Alhasil sejumlah pengendara terjaring karena tidak memakai masker saat di luar rumah. Perwira Pengendali Lapangan Ibda Adesinen mengatakan penertiban masker ini akan terus rutin dilaksanakan oleh Polda Papua Barat di setiap wilayah yang ada di Kota Manokwari untuk memberikan sosialisasi tentang penggunaan masker guna mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini meningkat dalam beberapa hari. Tetap kita dari Polda tetap kegiatan untuk penertiban masker, percepatan vaksin itu sudah jelas. Kenapa? Karena ini dari penyakit ini masih ada. Jadi tetap kita dari Polda tetap rutin kegiatan itu untuk seluruh Kota Manokwari ini. Baik dari dalam kota maupun di luar tetap kita laksanakan. Selain itu penertiban masker, penyemprotan vaksinasi sudah harus. Jadi itu sudah kegiatan rutin. Ini sudah berlangsung dari kapan nih, Komandan? Ini sudah dari tahun 2020-2021 itu sudah dilaksanakan sampai pada tahun 2022 itu sudah masih tetap berlanjut. Ini dengan adanya COVID. Sementara petugas yang diturunkan pada hari ini sebanyak 57 anggota, yang mana sebagiannya telah dibagi ke gerai-gerai vaksin untuk membantu kelancaran vaksinasi bagi masyarakat. Lapangan sejumlah 57
Sekitar 57 ya. Saat ini 57 personil yang baik itu ada sudah berapa dibagi di tempat-tempat vaksin, baik di Rumah Sakit Bayangkara, di Gerai Kamsa, itu kita sudah berbagi, yang sebagiannya di jalan untuk penelitian prokes. Baik. Ini selain di tempat ini, apakah ada tempat-tempat lain lagi kah, Komandan? Titik-titik mana lagi nih? Ini kita setiap hari itu sudah punya renggiat. Bukan hanya di titik ini saja, tapi semua dalam kota Manokwari kita laksanakan. Nanti hari ini kita laksanakan di Haji Bau, di depan Jam-Jam dan di Pajarum. Mungkin kemungkinan nanti besok kita punya renggiatnya lain lagi. Tapi itu sudah ada memang. Renggiat kita itu sudah ada. Jadi tinggal besok kita langsungnya di mana dan di mana. Dalam operasi masker tadi, pengendara yang tidak menggunakan masker masih diberikan teguran untuk wajib menggunakan masker saat berada di luar rumah. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengunjungi Papua Barat dalam rangka memajukan budaya, melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat nilai budaya. Kamis 3 Februari 2022, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid tiba di Manokwari, Papua Barat, dan akan melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana mengangkat budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di tanah Papua. Setibanya di Kabupaten Manokwari, rombongan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid langsung mengunjungi kantor Gubernur Papua Barat guna meninjau galeri mini pengrajin noken dan rumah kaki seribu dan melakukan pertemuan dengan pemerintah yang dipimpin oleh Sekda Papua Barat dan beberapa pimpinan OPD beserta staf. Dirjen Kebudayaan hadir di Papua Barat untuk melihat kebudayaan. Kebudayaan memiliki konektivitas dengan semua dinas, sehingga budaya di Papua Barat harus dikomunikasikan agar dapat menjadi program yang akan diturunkan ke daerah. Pak Dirjen Kebudayaan ini datang untuk masalah kebudayaan di tanah Papua. Kenapa hal ini dilibatkan semua dinas OPD? Kebudayaan ini melekati semua dinas, bukan melekati pendidikan saja. Pertanian juga budaya, bagaimana orang Papua bertani, budaya bertani bagaimana. Bicara politik juga bagaimana budaya politik orang Papua bagaimana. Bicara pokoknya segala hal. Jadi budaya ini sesuatu yang kompleks. Jadi Bapak Dirjen ini atas nama Menteri dan juga atas nama mungkin Presidennya pemerintah pusat datang mau dengar langsung, mau lihat langsung kira-kira kebudayaan Papua itu bagaimana, dan yang di Papua Barat pada khususnya, dan apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan, beliau mungkin jadi catatan untuk dilaporkan ke sana dan itu jadi program untuk ke depan. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid dalam sambutannya mengatakan, pengelolaan kebudayaan kita di Indonesia harus dilakukan secara sistematis. Butuh semua pihak, khususnya kebudayaan di tanah Papua tidak terlepas dari kelestarian alam. Sehingga dari kunjungan ini, Direktorat Jenderal Kementerian Kebudayaan akan menggali potensi di tanah Papua untuk membuat satu kebijakan kebudayaan yang berpihak kepada masyarakat. Yang pertama, bahwa pengelolaan kebudayaan kita atau kekayaan budaya kita, ya, ini harus dilakukan ya, secara sistematis. Jadi tidak cukup misalnya dengan menggelar festival saja, tidak cukup misalnya dengan bikin kegiatan dengan seniman dan seterusnya. Ya, itu penting, tetapi tidak cukup. Hal kedua, khusus untuk Papua dan Papua Barat, ini saya kebetulan 5 hari di Papua, di Jayapura, Wamena, keliling ke beberapa tempat, masuk keluar kampung, dan saya semakin terkonfirmasi, dan saya kira kedatangan ke Papua Barat ini juga akan mempertebal apa yang saya temukan di lapangan, bahwa kebudayaan di Papua dan Papua Barat ini tidak pernah terlepas dari kelestarian alamnya. Ya. Jadi alam kita ini yang membentuk kebudayaan yang begitu kaya. Dan saya tidak heran kalau ada orang mengatakan tanah Papua secara keseluruhan ini adalah tempat dengan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya yang tertinggi di dunia. Ya. Direncanakan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid akan berada di Papua Barat selama 4 hari. Selain mengunjungi pemerintah, beberapa komunitas serta masyarakat juga akan dikunjungi
untuk mendengar masukan serta informasi yang menarik tentang budaya di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa bekerja sama dengan Polbangtan Manokwari, Lapas Kelas 2B Kampung Ambon menggelar bimbingan teknis pembinaan kemandirian budidaya tanaman jagung dan rehabilitasi sosial narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Manokwari. Pembinaan kemandirian dan rehabilitasi. Sebanyak 30 warga binaan Lapas Kelas 2B Manokwari mengikuti bimbingan teknis selama kurang lebih 1 minggu di lahan milik Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Manokwari yang berada di Andai, Distrik Manokwari Selatan. Turut hadir bersama warga binaan, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Manokwari dan perwakilan Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Slamet Prihantara mengatakan, kegiatan ini dilakukan agar warga binaan disiapkan dengan program yang telah didapat setelah bebas. Namun perlu diingat bahwa program pemerintah adalah dalam rangka mengantisipasi COVID-19, salah satunya program ketahanan pangan di bidang pertanian. Prihantara berharap ke depan bukan saja mendapat hasil, namun justru menyiapkan tenaga terampil bagi warga binaan pemasyarakatan. Bukan hanya saat ini. Nah, harapan kita tentunya bukan saja mempersiapkan warga binaan kelak ketika sudah bebas, katakanlah gitu, menjadi orang yang mandiri. Namun juga perlu diingat, sekarang ini program pemerintah dalam rangka bagaimana mengantisipasi adanya COVID-19, ini salah satu programnya adalah ketahanan pangan. Nah, jadi ini termasuk juga bagaimana melaksanakan sebuah program ketahanan pangan di bidang hasil penanaman jagung yang tentunya ke depan akan bukan saja mendapatkan sebuah hasil, namun justru mempersiapkan tenaga-tenaga terampil bagi warga binaan pemasyarakatan. Itu. Sementara itu, Julius Paat mengatakan, Lapas Manokwari akan menjadi lapas produktif yang dimulai dari pertanian maupun pertukangan kayu kegiatan produktif lainnya. Paling tidak setelah mengikuti bimbingan teknis, warga binaan akan memperoleh sertifikat dan menjadi target ataupun output dalam kegiatan yang dilaksanakan Lapas Manokwari bersama instansi lain. Karena Lapas Manokwari ini menjadi lapas produktif. Artinya kita mulai juga dari sini, walaupun banyak pembinaan yang telah dilakukan di Lapas Manokwari, pertukangan kayu, bahkan kegiatan lainnya sudah banyak, dan kita ini merambah di pertanian. Adapun biaya kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan ini, itu jumlahnya juga tidak banyak. Jadi untuk narasumber saja itu ada 10 juta, untuk pelaksanaan kegiatannya sendiri pada kisaran 30 juta. Sementara biaya yang sudah kita keluarkan dari bulan Desember itu, bahkan kita gunakan heksa kemarin itu 20 juta. Jadi memang masih banyak salahnya kita ini. Artinya belum efisien, jadi banyak kurang perhitungan, tapi semakin hari kita akan semakin belajar ke depannya bagaimana supaya kita melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat bersama Kepala Lapas Manokwari dan BNN Papua Barat melakukan penanaman bibit jagung di lahan sarana asimilasi dan edukasi pertanian Lapas Kelas 2B Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 4 pos pengamanan Polres Manokwari kini telah ditetapkan menjadi pos polisi guna peningkatan pengamanan di Kabupaten Manokwari. Peningkatan status 4 pos pengamanan Polres Manokwari menjadi pos polisi disampaikan oleh Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya belum lama ini saat peresmian pos polisi Distrik Tanah Rubuh oleh Bupati Manokwari. Kapolres Manokwari pada kesempatan tersebut menjelaskan 4 pos pengamanan milik Polres Manokwari yang ditetapkan menjadi pos polisi yakni pos pengamanan Sowi, Sidey, Maruni, dan Tanah Rubuh. Bukan hanya menjadi pos polisi, namun Kapolres juga menyampaikan 4 pos polisi ini siap untuk menjadi polsek. Selama kepemimpinan Bapak Bupati tahun 2021 kemarin, kami sudah mendapat dukungan penuh dari Pemda dan juga Dewan, yang mana telah dibuktikan ada 4
pospam yang sudah beralih statusnya menjadi pospol. Untuk skep dari Bapak Kapolri juga sudah turun untuk status pospol daripada 4 lokasi itu, satu Tanah Rubuh sini, satu lagi pospam Maruni atau pospol Maruni, Side, dan satunya lagi yang di Sowi. Itu 4 semuanya sudah sah menjadi pospol. Yang mudah-mudahan tahun ini juga, kemarin kami mengajukan ke dukungan Bapak Bupati dan Dewan dan LMA maupun tokoh-tokoh masyarakat yang kami akan rencana ajukan tipenya menjadi Polsek. Dalam rangka peningkatan keamanan di Kabupaten Manokwari dan juga Pegunungan Arfak, Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya menyampaikan ucapan terima kasih karena Polres Manokwari mendapat penambahan personil sebanyak 200 orang yang merupakan Bintara tahun 2021. Di samping itu juga kami juga banyak mengucapkan terima kasih adik-adik kita yang lulusan Bintara kemarin. Ada 300, kita mendapatkan 300 personel, 200 itu ditempatkan di Kabupaten Manokwari dan 100 personel ditempatkan di Kabupaten Bekak atau Pegunungan Arfak. Semuanya rata-rata didominasi 98% putra daerah. Lebih lanjut dijelaskan Kapolres bahwa status Polsek Pegunungan Arfak pun di tahun ini telah berubah status menjadi Polres Pegunungan Arfak, sehingga diharapkan dengan penambahan personil pengamanan di Polres Pegunungan Arfak, keamanan akan terus terjaga dengan baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, memperingati HUT Pekebaran Injil yang ke-167 pada 5 Februari 2022, Sekretaris Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari mengatakan, perayaan HUT Pekebaran Injil ke-167 pada 5 Februari tahun 2022 dilaksanakan secara sederhana di jemaat masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal tersebut merupakan keputusan atau hasil rapat yang dilaksanakan oleh Ketua serta Badan Pekerja di Klasis GKI Manokwari. Dikarenakan perkembangan kasus COVID-19 di Papua Barat yang grafiknya fluktuatif, maka Klasis GKI Manokwari memutuskan agar tidak ada kerumunan pada acara puncak perayaan HUT Pekebaran Injil. Maka ibadah dipusatkan di jemaat masing-masing. Sekretaris Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari Pendeta Sadrak Simbiak saat diwawancarai mengatakan perayaan HUT Pekebaran Injil ke-167 tidak difokuskan ke Pulau Mansinam, tetapi lebih difokuskan kepada perayaan di jemaat masing-masing. Hal ini ditegaskan karena saat ini perkembangan kasus COVID-19 di Papua Barat yang masih terus meningkat. Sehingga perayaan di kali ini juga, perayaan ke-167 ini juga tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa syukur dan sukacita, telah kita sepakati dalam rapat Badan Pekerja Klasis waktu yang lalu dengan para pelayan di jemaat-jemaat. Kemudian kita rayakan secara internal di jemaat-jemaat. Sehingga perayaan di tahun ini sebenarnya tidak terfokus di Pulau Mansinam, tetapi difokuskan pada perayaan secara internal di jemaat-jemaat. Dan kemudian itu tadi sebagai bentuk dari keprihatinan kita bersama di tengah kondisi ini, sambil merenungkan tema yang luar biasa dalam hubungannya dengan penderitaan karena situasi dan lain sebagainya. Jadi kita ada pengharapan di dalamnya bahwa kiranya pembebasan oleh kuasa Kristus itu, pembebasan terutama dari kondisi pandemi ini. Lebih lanjut disampaikan untuk ibadah juga akan dilaksanakan secara sederhana di Jemaat GKI Lahairoi Pulau Mansinam, sehingga kepada para tamu dari luar Manokwari bisa tetap melaksanakan kunjungan ke Pulau Mansinam, namun harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, jelas karena secara internal jemaat-jemaat di pulau juga Jemaat GKI Lahairoi Mansinam tetap merayakan itu perayaan itu, dan tamu-tamu yang dari luar Manokwari dipersilakan. Ya jelas mereka ke Manokwari pasti ingin ke pulau, jadi ya silakan bergabung. Kami sudah menginformasi dan koordinasi dengan majelis dan pelayan di Lahairoi Mansinam untuk tetap melakukan perayaan, dibuat dan dikemas sedemikian rupa sehingga tamu-tamu yang lain boleh bergabung, silakan, dan sambil juga tetap menjaga protokol kesehatan. Pada momen peringatan HUT Pekebaran Injil ke-167, GKI Klasis Manokwari mengadakan beberapa kegiatan seperti lomba cerdas cermat Alkitab,
serta melaksanakan bakti sosial di lingkungan jemaat masing-masing. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.